Udah. Kamu di chat si Alifah. Itu udah genjot kan tadi rekamnya? Udah lupa pokoknya. Ya? Enggak, tetap. Asal mau beli mau kurung. Kita di ujung itu, di ujung suruh istirahat. Kakak akhirnya yang mau kita. Ya, amin ya Allah. Bismillah. Di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan jamak muannas salim. Ta'rifu jam'ul muannas salim huwa jam'ul yadullu ala atharihi minal isnain sawa'un Afwan. Afwan Ustadz, kami presentasinya di luar Ustadz, soalnya di kamar berisik. di ruang lain. Bisa di situ aja, Mak. Lagi tugas baca di balai. Oh, nama Ustadz. Afwan Ustadz. Gimana gitu? Di situ tuh. Isya. Ngalah. Di mana dong? Di situ aja nggak sih? Iya, pindah dah. Yuk, pindah. Coba. Kami mau pindah.
Di atas aja, di atas sana. Banyak di itu dekat Pak Sapam. Di dekat Pak Sapam. Udah yuk. Sendal kemana? Ada anak meong. Tadi mau minta. Pak, kita mau pinjam ruangannya dong ini. Buat presentasi, Pak. Bisa, bisa. Iya, ini kotor saya nggak apa-apa pakai ini. Ntar dulu. Tunggu, Iya. teman-teman. Di sini aja nggak sih? Tapi kotor, weh. Siapa yang baca? Benar. Baik, lanjutin. Samperin tuh. Ya, sini. Tapi anak bacanya di sini. Iya, iya sih. Afan Ustadz tadi kepotong. Baik. Di sini saya akan menjelaskan jamak muannas salim. Ta'rifu jam'ul muannas salim huwa jam'ul yadulu ala aksarihi minal isnain sawa'un yadulu ala asma'il a'la awil hayawanat awil jamadat wa yakunu dzalika bi ziyadati alif wa ta fi akhirih, yang artinya jamak muannas salim adalah kata benda yang menunjukkan jenis perempuan yang berjumlah lebih dari 2, baik itu nama orang, binatang, benda mati, dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Jadi di sini ada contohnya ya. Mufrad ditambah alif dan ta jadinya jamak muannas salim. Contoh yang pertama, muslimatun artinya satu muslimah. Ketika jumlahnya lebih dari 2, maka cukup tambahkan alif dan ta. Jadi muslimatun. Muslimatun artinya para muslimah. Contoh yang kedua, thalibatun artinya satu siswa perempuan. Ketika jumlahnya lebih dari 2, maka cukup kita tambahkan alif dan ta. Jadi thalibatun artinya para siswa perempuan. Contoh yang ketiga, dzalofatun artinya satu jerapah. Ketika jumlahnya lebih dari 2, maka cukup kita tambahkan alif dan ta. Jadi dzarofatun. Dzarofatun artinya para jerapah. Para jerapah. Di sini ada bahasa mu'annas secara bahasa memiliki arti wanita. Jadi isim mu'annas memiliki istilah untuk semua isim yang masuk ke dalam jenis wanita. Semua nama wanita dan isim-isim yang mengandung huruf ta marbutoh dan isim mu'annas. Ada contohnya. Nama wanita Aisyatun, Fatimatun, dan nama benda madrasatun sekolah, Zami'atun universitas,
mirwahatun, kipas angin. Itu semua yang mengandung huruf tak marbutoh. Selain kata yang mengandung huruf tak marbutoh, ada juga kata yang tidak mengandung huruf tak marbutoh. Akan tetapi termasuk mu'annas, seperti nama anggota tubuh yang pasangan, seperti ainun, mata, uznun, telinga, yadun, telinga. Yadun, tangan. Dan ada juga nama benda. Nama benda dan langit. Benda langit. Contohnya syamsun, matahari, ardun, bumi, juga dianggap mu'annas. Hal ini memang seringkali terjadi dalam bahasa Arab. Sampai ungkapan setiap kaidah selalu ada pengecualian, oleh karena itu penting untuk mempelajari ilmu nahwu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, bismillah. Di sini saya akan menjelaskan Asmaul Khamsah. Terlebih dahulu saya akan membahas definisi Asmaul Khamsah. Ta'rifuhu Asmaul Khamsah hiya abun, akhun, hamun, famun, wadhu bima'na sahib. Yang artinya Asmaul Khamsah yaitu isim-isim yang 5, yaitu ada abun yang bermakna bapak, akhun, saudara, hamun, ipar, famun, mulut, dan dzu yang bermakna pemilik. Kemudian Asmaul Khamsah, syarat-syarat Asmaul Khamsah yang pertama harus mudhaf. Contohnya yaitu Abu Aliyin, bapaknya si Ali, yang mana Ali ini sebagai mudhafun ilaih. Yang menjadi asmaul khamsah itu hanya kata abu saja, atau aku, hamu, fu, dan zu. Tapi jika dia bukan sebagai mudhaf, maka dia tidak bisa menjadi asmaul khamsah. Bisa dengan abuka atau Abu Aliin, mudhafnya bisa dengan dhamir atau isim zahir. Tapi yang kedua itu idhafat. Idhafatnya tidak boleh menggunakan ya mutakallim. Sebagaimana tadi dia mudhafun ilaihnya bisa menggunakan dhamir, tapi pengecualiannya yaitu tidak boleh menggunakan ya mutakallim yang bermakna contohnya ana, saya, abi, bapaknya saya. Maka dia bukan lagi sebagai asmaul khamsah. Kemudian syarat yang ketiga yaitu harus mufrad. Harus berjumlah satu. Ketika kita menjamakkan kata abun tersebut menjadi abauka contohnya, maka dia bukan lagi sebagai asmaul khamsah. Dia kembali kepada asalnya yaitu sebagai isim jama' taksir. Dan syarat yang keempat yaitu harus mukabbarah, tidak boleh sebagai isim tasghir. Baik.
Kita lanjut ke contohnya, yaitu asmaul khamsah. Kata abun contohnya kita tambah dengan waw di akhirnya atau alif di akhirnya atau ya di akhirnya sesuai kedudukan dia pada sebuah kalimat, sesuai apakah dia itu marfu', mansub atau majrur. Dan dia harus ditambah dengan isim idhafah. Maka jadilah dia sebagai asmaul khamsah. Contohnya ketika dia marfu', yaitu Abu Aliyin, bapaknya Ali, aku Muhammadin, saudaranya Muhammad, hamuka, iparmu, fu Ahmadin, mulutnya Ahmad, zu ilmin, yaitu orang yang memiliki ilmu. Kemudian ketika dia mansub, contohnya yaitu Aba Aliyin, Akha Aliyin, Hamaka, Fa Ahmadin, Za ilmin. Dan ketika dia majrur, yang mana berakhiran huruf ya di akhirnya, akan menjadi Abi Aliyin, Akhi Ali, Hamika, Fi Ahmadin, Zi ilmin. Hanya berbeda pada akhir kalimatnya itu ketika dia ketika dia marfu maka berakhiran dengan huruf waw, dan ketika mansub berakhiran dengan huruf alif, dan ketika majrur berakhiran dengan huruf ya. Kemudian pengecualian, ada sedikit tambahan pada kata zu. Pada kata zu di sini yang mana abu, aku, hamun dan fu itu boleh dengan isim dhamir atau dengan isim zahir. Tapi khusus zu ini tidak boleh menggunakan isim dhamir. Tidak boleh menjadi zuka, milikmu, itu tidak boleh. Dia harus dengan isim zahir. Misalnya zu ilmin, orang yang memiliki ilmu, zu sayyaratin, orang yang memiliki mobil, zu fadlin, orang yang memiliki sebuah keutamaan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada moderator yaitu ukhtuna Alifah, fa'alaiha faltatafaddali mashkura. Baik, bismillah. Di sini ana akan menjelaskan tentang i'rab jam'u muannas salim. I'rab jam'u muannas salim yurfa'u bid-dhammah wa yunsabu wa yujarru bil kasrah. Jama' muannas salim rafa' dengan harakat dhammah, nasab dan jar dengan harakat kasrah. Baik. Selanjutnya i'rab jam'u muannas salim marfu' bid-dhammah. I'rab jamak muannas salim ketika marfu' dengan dhammah. Contohnya dalam kalimat tadhhabul muslimatu, para muslimah sedang pergi. Tadhhabu fi'lun mudhari'. Tadhhabu di sini sebagai fi'il mudhari'. Al muslimatu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Al-muslimatu di sini sebagai fa'il atau pelaku, marfu'un bid-dhammah. Dia marfu' dengan harakat dhammah. Baik, sekarang i'rab jama' muannas salim mansub bil kasrah. Contohnya dalam kalimat nasartul muslimati. Saya menolong para muslimah. Nasor di sini sebagai fi'lun madhi, fi'il madhi atau kata kerja lampau. Tu di sini sebagai ta'ud dhamir.
Tu di sini dia sebagai ta'ud dhamir dan kedudukannya juga sebagai fa'il atau pelaku. Al-muslimati maf'ulun bih mansubun bil kasroh. Al-muslimati di sini sebagai maf'ulun bih atau objek mansub dengan harokat kasroh. Khusus jamak muannas salim ketika mansub dia dengan harokat kasroh, tidak dengan fathah. Selanjutnya, i'rab jamak muannas salim majrur bil kasroh. Contohnya dalam kalimat marortu bil muslimati, saya melewati para muslimah. Maror fi'lun madhi. Maror di sini sebagai fi'il madhi. Tu at-ta'ud dhamir, di sini dia sebagai ta'ud dhamir dan kedudukannya juga sebagai fa'il atau pelaku. Bil muslimati, bi di sini harfun jar. Bi di sini adalah huruf jar. Al muslimati ismun majrurun bil kasroh. Dia adalah isim majrur dengan harokat kasroh. Taib. Selanjutnya adalah pembahasan i'rab asma'ul khamsah. Al asma'ul khamsah turfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Asma'ul khamsah rafa' dengan huruf waw, nasab dengan alif, dan jar dengan huruf ya. Baik, di sini ada asmaul khamsah. Contoh asmaul khamsah dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Contohnya dalam keadaan marfu, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhu malin. Ketika dalam keadaan marfu dia menggunakan huruf waw. Ketika dalam keadaan mansub dia menggunakan huruf alif. Contohnya abaka, akhoka, hamaka, faka, dha malin. Dalam keadaan majrur asmaul khamsah menggunakan huruf ya. Contohnya abika, akhika, hamika, fika, dhi malin. Baik, pembahasan selanjutnya adalah i'rab asmaul khamsah marfu' bil waw. Contohnya dalam kalimat Ja'a Abu Sa'idin. Telah datang bapaknya Said. Ja'a fi'lun madhi. Ja'a di sini sebagai fi'il madhi. Abu fa'ilun marfu'un bil waw wa huwa mudhaf. Abu di sini sebagai fa'il marfu' dengan huruf waw dan dia kedudukannya juga sebagai mudhaf. Sa'idin kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Untuk mudhaf ilaih itu akan ada pembahasannya sendiri, akhwat. Selanjutnya, i'rab asmaul khamsah mansub bil alif. I'rab asmaul khamsah ketika dia mansub dengan alif. Contohnya dalam kalimat ra'aitu Aba Sa'idin. Saya telah melihat bapaknya Sa'id. Ra'ai fi'lun madhi. Ra'ai di sini sebagai fi'il madhi. Tu ta'ud dhamir. Tu di sini sebagai ta'ud dhamir dan dia juga sebagai fa'il atau pelaku. Aba maf'ulun bih mansubun bil alif wa huwa mudhaf. Aba di sini sebagai maf'ulun bih atau objek mansub dengan huruf alif wa huwa mudhaf dan dia kedudukannya juga sebagai mudhaf. Sa'idin dia di sini sebagai mudhafun ilaih. Selanjutnya, i'rab asma'ul khamsah majrur bil ya. I'rabnya asmaul khamsah ketika dia majrur dengan huruf ya. Contohnya min abi Sa'idin, dari bapaknya Said. Min harfun jar, min di sini sebagai huruf jar. Abi ismun majrurun bil ya wa huwa mudhaf. Dia isim majrur dengan huruf ya dan dia kedudukannya juga sebagai mudhaf. Sa'idin di sini dia sebagai mudhafun ilaih. Taib, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Selanjutnya Ana serahkan kepada moderator Ukhti Alifa, tafadhali.
Salam apa? Enggak, beda. Bukan, udah bersuara gitu. Dia kayak ngantuk. Duduk lebih banyak. Belajar lagi. Ntar dia ini enak. Siapa? Berdua kan. Alisnya. Oh iya. Iya. Coba lupa bahasa aku udah mati. Itu pernah Kan udah penasaran pertanyaan. Ini anak Lipi yang nanya nih. Siapa? Ada dua orang. Kok bisa? Nggak tahu. Di mana? Pinter. Ada ibu, ada binti. Lengkap lah ini. Bapak ada anak ya. Ada kakak, ada saya. Tapi isi ucapan. Dan kamu biasa-biasa nih. Dia oh, ini yang channel kan? Yang buka ini Aisyah ini ceritanya. Kan kok itu tulisannya Aisyah yang lagi nyala pakai. Kesal itu minum obat. Apa? Berapa bulan kembali obat biar kuat. Aisyah kita. Enggak, enggak. Panik dia. Alif lebih Alif doang ya. Ya meruji gimana? Itu keren banget sekalian. Aku tahu Nabi Wadi yang kata Jurumiyah. Cari siapa itu? Nahnu wafi. Tak. Nahnu wafi. Mungkin. Dia nahnu wafi kita pakai. Apa? Ya udah. Tapi Irup yang benar.
Apa tuh? Oh, boleh ditanya dulu. Aduh, mereka nanya. Aduh, Alif. Gak apa-apa, gak apa-apa dia. Ustadznya Karim gak sih? Nanya. Enggak. Ngomong Dasya. Kamu jadi kamu. Nanya. Si Alif di mana? Menutup. Bilang kayak gimana? Boleh, silakan aku yang ingin bertanya. Tafadhali kepada teman-teman yang ingin bertanya. Masya Allah ini. Harusnya di komen Ustadz di video. Pasti seru di komen dari awal kan gara-gara suara berisik tadi. Padahal Ustadz tuh udah wanti-wanti ya. Kenapa emang? Dari pertemuan pertama. Kami tuh nggak tahu tempat yang mana yang nggak berisik. Tadi tuh gak rame, tiba-tiba ada tuh orang belajar suaranya gede-gede. Kami udah bilang kamu mau presentasi. Awalnya kita di musola. Ada PKS. Terus Emang Ustadznya bilang apa? katanya apa ustazah lagi di mana gitu. Kalau di tempat rame, nah mohon dicari. Itu siapa temannya lagi setoran atau apa gitu? Boleh cari tempat lain. Nih, kok diam aja? Ya di tempat yang di sini ya. Kayaknya kalian harus bikin status deh. Tag Ustadznya. Ustadz lihat deh kami presentasi. Ini kok nggak ada yang buka mic ya? Ngomong ulang ya? Ngomong lagi. Ngomong ulang ya? Iya. Tuh kan mau keluarnya solihat. Tuh kan. Ya nggak. Tafadhalna al-akhwati yang ingin bertanya atau memberi masukan dan kritikannya, fa'alaikunna faltatafadhalna mashkura mahjura. Habis gitu. Alifa penutupannya. Aduh, padahal aku udah kasih dia prepare. Kayak maksudnya kayak Pada Iya, Ustadz mana penutupannya dia? hanya ini yang bisa saya sampaikan. Gimana? Tafadhali tafadhal Ustadz. Tafadhol. Ini. Jamak taksir atau ini? Jamak taksir. Ini jamak taksir atau dia ini kecuali isim yang berwazan ya wa'ala. Al-aswat sultun aswatun. Itu kan gimana? Gimana pertanyaan Ustadz? Contohnya apa tadi Ustadz? Abiyat. Coba kamu pastikan. Sebentar. Abiyat. Afwan Ustadz, boleh diulangi lagi Ustadz pertanyaannya? Afwan. Jamak taksir. Isim yang diambil oleh ta'anis mamduda sohro asna kecuali isim yang berwazan fa'ala muzakarnya al dia pengecualian. Ini kan sohro hasna tadi apa abiyat aswad
Nah, kecuali isim yang berwazan fa'ala, muzakkarnya af'al, dia nggak bisa jadi jamak muannats salim. Isim yang diakhiri oleh ta'nits mamdudah bisa Ustaz. Tadi aswad. Aswadun tapi dia aswad apa aswad sih? Aswad. Pakai dal. Abiyat, aswad. Pakai ta apa pakai dal? Abiyat itu hukumnya muannas, tapi dia bukan jamak muannas salim. Karena dia itu sebagai wazan apa? Wazan Af'al. ahmar, af'al. Ini betul. Taknya Harus ziyadah. Maksudnya gimana dia? Dia bukan tak asli Ustaz, Oh, ya. harus taknya asli. Dia tidak termasuk. Gimana ya bilangnya? Afan Ustaz sebentar. Gini. Kalau abiyat aswad itu sebagai taknya itu tak asli ya, tak mamdudah ya, tak mamdudah, sedangkan siapa namanya si muslimat atau jamak muannas salim ini harus sebagai ta ziyadah. Kecilin. Bismillah. Pada kata abiyat abiyat dan aswad atau yang lain sebagainya itu tak di situ sebagai ta mamdudah. Sedangkan jamak muannas salim ini taknya itu harus tak ziyadah atau tak tambahan. Segitu yang kami ketahui, Ustaz. Betul, Ustaz. Taksir. Itu pertanyaannya tadi sebenarnya cuma nanya jamak taksir apa jamak muannas salim. Ya nggak, iya sih. Tahu nggak sih karena sukanya Ustaz tuh suka kayak gitu dia. Wah, seru sih. Nggak mau kita jawab simpel, harus penjelasan. Ay, Ustaz penuh. Perubahan dari kenapa tuh? Kenapa sih? Karena tadi kan syaratnya Tidak, karena yang tahi bitta kama fi Fatimah fa inna satakumu bihadfitta min akhir kami ditambahkan menghilangnya taknya dihilangin diganti dengan alif wata di tasbih alif wata tak marbutohnya dihilangkan gitu. ya bihadfitta Bilangnya gimana? ketika isim mufrad akhirnya dengan tak marbutoh Maka tak marbutohnya dihapus dan diganti dengan alif dan ta. Bismillah. Ketika isim mufrad yang muannas maka yang berakhiran tamarbutoh, maka tamarbutoh dengan tamarbutohnya itu dihapus kemudian diganti dengan alif dan ta ta'nis sebagai tanda atau ciri jamak muannas salim. Ta ta'nis kan? Iya. sesahatnya kan berubah. Harokat. Iya. Terus yang maksud Ustaz tuh Harokatnya Jadi fathah. menyesuaikan dari munasabah. Gitu.
munasabah ya. Itu biar ini simak ini. Apa? Biar enak didengar. Apa gini? Bil munasabah. Bil sesuai. Untuk menyesuaikan. Gimana bilangnya bahasanya? Menyesuaikan. Apa? Bil munasabah. Menyesuaikan kalimat gitu ya. Bukan. Ya, Agar enak didengar. Oh iya, bil munasabah gitu ya. Lil munasabah. Ya, maka jadinya lil munasabah Ustaz gitu ya. Ketika jamak dia jadinya lil munasabah gitu ya. Kejadinya ketika jamak muannats salim maka dia menjadi lil munasabah Ustaz, menyesuaikan kalimatnya agar enak didengar. Tashil, ya. Ditashil. Tadi di kepala aku Emang kayak gitu kalau udah ini tuh selanjutnya. Nam Ustaz jazakallah khairan. apa udah Jazakillah. domir rezeki. Ya Allah, Kamu nanya sih. kok ini mepet? Asik. Masya Allah. Kalimat. Iya kalian bikin. Udah. Kalau nggak bilang aja. Udah mungkin kita lucu banget sama aku. Udah kan laptop nggak kelihatan pakai. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Aku belum absen. Udah di absenin sama Terus Kak Ayu. stop record. Paul. Stop record.